آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang hingga saat ini masih dapat kita kecapi. Kita dapat mudah hadir melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini. Itu semuanya merupakan karunia dan nikmat daripada Allah. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa Allah memang menginginkan kita menjadi orang yang baik. Allah jadikan kita orang yang senantiasa memperbaiki diri. Dari hari ke hari kita lebih baik daripada hari sebelumnya. Sehingga tatkala kita menghadap Allah, kita digolongkan ke dalam hamba-hambanya yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan teruskan takrir kitab Tafsir Al-Munir. Malam ini kita akan masuk pada ayat yang ke-174 daripada surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ankum. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah daripada Alkitab, yakni Al-Quran, al-mustamilu 'alal ahkami minal muhallalati wal muharramati wa 'ala na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terkandung dalam kebenaran itu, yang mereka sembunyikan itu adalah yang terkandung dalam Al-Quran itu adalah hukum-hukum daripada perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, dan juga sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yashtaruna bihi ay bil kitmani, dan mereka menjualnya dengan menyembunyikan kebenaran itu, samanan qalila, yaitu mereka menjual itu semuanya dengan harga yang sedikit, ai iwadan hakira, yakni gantian yang hina, yang kecil nilainya. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka itulah tidaklah mereka memakan dalam perut mereka itu melainkan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ai illal haram alladhi huwa sababun nari yaumal qiyamah. Yakni
melainkan perkara yang haram itu yang menjadi sebab mereka masuk ke dalam neraka pada hari kiamat. Wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan menyapa mereka, Allah tidak akan mengajak untuk bercakap-cakap dengan mereka bikalamin tayyibin, dengan perkataan yang baik, yaumal qiyamati, yakni pada hari kiamat, wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan pernah mensucikan mereka, ay la yutahhiruhum min danasiz zunubi, yakni Allah tidak akan pernah mensucikan mereka daripada kotoran-kotoran dosa. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih, yakhlusu alamuhu ila qulubihim, yang rasa pedihnya itu sampai kepada hati mereka. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang ke-174 ini menjadi penutup daripada rangkaian cerita yang kita sudah bahas. Pada ayat-ayat yang sebelumnya kita sudah membaca bagaimana perangai orang-orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka Allah sifatkan mereka itu pada ayat yang ke-174 ini adalah mereka-mereka yang menyembunyikan apa yang Allah telah turunkan daripada Al-Quran. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan mereka menjual apa yang mereka sembunyikan itu dengan apa? Thamanan qalila, dengan harga yang sedikit. Nah, jamaah sekalian, ayat ini walaupun bicaranya perilaku orang-orang yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad SAW, tetapi kita harus refleksikan kepada kita sendiri. Karena Quran itu bicara bukan hanya bicara pada zaman yang telah lampau. Kalau Quran itu hanya bicara perkara yang telah lampau, dia hanya sekedar kitab sejarah. Tapi Quran tidak seperti itu. Apa yang Allah sampaikan di dalam Quran itu pengajaran untuk kita. Maka kita harus lihat kepada diri kita, apakah sifat yang Allah sifatkan itu ke dalam diri mereka ada pada kita ataupun tidak. Seandainya ada orang yang mengetahui kebenaran yang kebenaran itu terdapat di dalam Al-Quran, kemudian untuk tujuan-tujuan duniawi, kebenaran itu tidak disampaikan hanya untuk mendapatkan harga yang sedikit, iwadon hakiran, gantian yang sangat hina. Maka orang yang seperti itu, ma ya'kuluna fi butunihim illan nar, mereka akan makan apa yang ada dalam mereka itu api neraka Allah Subhanahu wa taala. Peringatan bagi kita jamaah sekalian. Kebenaran itu sesuatu yang datang daripada Allah. Kalau kita menutupinya, hati-hati. Kita termasuk orang yang disifatkan Allah di dalam ayat ini. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah. Ya. Zaman akhir ini bukan hanya zaman sekarang, ya. Zaman sebelum kita pun selalu ada orang yang seperti ini. Mereka sanggup menutupi kebenaran hanya untuk mendapatkan apa? Hanya untuk mendapatkan pangkat, hanya untuk mendapatkan jabatan, hanya untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi yang semua itu Allah sifatkan sesuatu yang sangat rendah nilainya. Ya. Banyak kita lihat manusia-manusia yang seperti itu. Maka ini menjadi peringatan bagi kita semua. Bukan hanya mereka akan masukkan api ke dalam perut mereka. Wala yukallimuhumullah,
Allah tidak akan pernah mengajak bicara mereka dengan perbicaraan yang baik. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan pernah mensucikan mereka. Manusia ini ketika mereka mati, bukan semuanya bersih daripada dosa. Ada di antara manusia yang ketika mati mereka juga bawa dosa. Segala dosa yang manusia bawa pada hari akhirat itu punya kemungkinannya dua. Bisa Allah ampuni dosa mereka, bisa Allah tidak ampuni. Itu dua kemungkinan. Innallaha yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam ayat yang lain, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Termasuk nanti pada hari akhirat. Ketika ada hamba Allah yang ketika mati dia masih bawa dosa, Allah bentangkan semua amalnya. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fih wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Ketika kitab amalan itu dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan melihat orang-orang yang berdosa. Mereka ketakutan, mereka terkejut ketika melihat amal mereka dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berkata, "Ma li hadzal kitab?" Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang tertinggal dalam kitab itu, baik yang besar ataupun yang kecil, semuanya terpapar, semuanya ternampak oleh orang yang melihatnya. Maka ketika amal ibadahnya semuanya dibentangkan oleh Allah, manusia ada yang menunduk malu. Kenapa? Dosa-dosanya sudah diketahui dan dia tidak bisa mengelak waktu itu. Kamu buat ini, kita ngangguk. Kamu buat ini, kita ngangguk. Habis semua dosa kita dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang hamba yang Nabi sebutkan dalam sebuah hadis, ketika semua dosanya dibentangkan oleh Allah, dia enggak berani ngangkat palanya. Kenapa? Malu. Habislah aku, binasalah aku. Maka ketika itu Nabi ceritakan Allah memberikan ampunannya kepada hamba ini. Qad ghafartu laka, aku ampuni dosamu. Ada yang seperti itu. Ya, Allah ampuni dosa-dosa kita. Kan kita kepengen kayak begitu ya. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Kalau sudah Allah ampuni, maka kita tidak akan pernah mampir terlebih dahulu ke dalam nerakanya Allah. Tapi orang yang seperti ini, orang yang menyembunyikan kebenaran, selain Allah akan memasukkan api neraka ke dalam perutnya, Allah tidak akan pernah mengajak bicara kepadanya, Allah juga tidak akan pernah mensucikan dosa-dosanya. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan pernah mengampuni segala dosa-dosanya. Padahal Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahim. Rahimnya Allah, rahmatnya Allah pada hari akhirat itu 99. Satu rahmatnya diturunkan di dunia. Yang satu itu dibagi rata ke semua makhluknya yang ada di dunia ini. Bahkan ketika ada satu hewan mengangkat kakinya daripada memijak anaknya, itu bagian daripada satu rahmat Allah yang dibagi-bagikan. Bayangkan yang 99 nanti pada hari akhirat, bagaimana banyaknya itu. Tapi orang yang menyembunyikan kebenaran nggak dapat bagian itu. Alangkah ruginya. Maka kebenaran itu memang sudah selayaknya harus disampaikan, bukan disembunyikan. Ya. Maka kita jauhkan diri kita daripada sifat-sifat yang seperti itu. Kalau tahu kebenaran, sampaikan. Walaupun terkadang menyampaikan kebenaran itu banyak resiko yang harus kita hadapi. Kemudian walahum adzabun alim. Ini yang terakhir. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka
azab Allah yang amat-amat pedih. Kalau Allah sudah ngomong pedih, jangan dibayangkan bagaimana pedihnya. Kita nggak sanggup membayangkan itu. Ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, kata beliau, yakhlusu alamuhu ila qulubihim. Yang pedihnya itu sampai ke hatinya. Bayangin. Yang dibakar tangan, yang dibakar kaki, tapi rasa pedihnya sampai ke hati kita. Betapa sakit dan pedihnya itu. Ya. Na'udzubillah wal iyazubillah. Kita sering ngomong kalau kita disakiti orang, ya Allah pedihnya sampai ke ulu hati, gitu ya. Gitu. Emang pernah ngerasain pedih sampai ke ulu hati? Pedih ke ulu hati itu untuk azab orang neraka. Tapi kita gunakan itu untuk menggambarkan sakitnya disakiti oleh orang ketika hidup di dunia. Padahal itu nggak ada apa-apanya. Azab neraka jahanam itu luar biasa. Dan azab yang paling utama adalah dibakar. Ya, dibakar itu azab paling utama dalam neraka. Makanya kita nggak boleh apa? Nggak boleh membakar makhluk Allah. Kalau ada semut jangan dibakar, ada kucing, ada tikus jangan dibakar. Nggak boleh. Kenapa? Membakar makhluk itu hanya hak Allah. Makhluk lain nggak boleh. Begitu. Dan Allah gambarkan dalam Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulitnya itu hangus terbakar. Jadi kulit kita ini kan ada beberapa lapisan. Ya, kalau semua lapisan itu habis terbakar, kita nggak merasakan lagi sakitnya dibakar. Ada lapisan epidermis, apalagi itu, saya nggak ingat. Ada banyak lapisan-lapisan itu. Kalau itu semua habis terbakar, kita nggak merasakan lagi. Tetapi bagi orang yang ada dalam neraka, setiap kulit kita itu habis terbakar dengan sebab dosa yang kita lakukan. Baddalnahum juludan ghairaha. Kami ganti dengan kulit yang baru. Udah hangus, diganti lagi. Kenapa diganti? Liyadzuqul adzab. Agar mereka semua merasakan pedihnya azab neraka jahanam. Na'udzubillah wal iyazubillah. Itu kita nggak bisa bayangin sakitnya bagaimana. Makanya kalau Allah sudah katakan walahum adzabun alim, pedihnya itu kita nggak bisa bayangkan betapa dahsyat siksaan Allah pada hari akhirat itu nanti di nerakanya Allah. Na'udzubillah wal iyazubillah. Semoga Allah selamatkan kita semua. Jangan sampai kita masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah wal iyazubillah. Kemudian ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Ay ulaikal katimuna ikhtaru ma tajibu bihin naru ala ma tajibu bihil jannah. Yakni mereka itulah yang menyembunyikan kebenaran, mereka memilih apa-apa yang mewajibkan mereka masuk neraka daripada apa-apa yang mewajibkan mereka masuk ke dalam surganya Allah. Fama asbarahum 'alan nar. Ay fama ajra'ahum 'alan nar. Maka alangkah beraninya mereka menentang api nerakanya Allah. Ya. Kalau asbaro itu dari perkataan sobaro, ya. Sobaro itu kan sabar. Betapa sabarnya mereka menghadapi siksaan api nerakanya Allah. Begitu. Kita aja nggak sabar kalau dibakar tangan kita dengan api. Kok mereka berani? Alangkah sabarnya mereka. Itu satu gambaran. Nggak bakal sabar sebetulnya. Maka ditafsirkan oleh para ulama tafsir, alangkah beraninya mereka menantang untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah wal iyazubillah. Kemudian zalika, yang demikian itu bi annallaha nazzalal kitaba bil haqqi.
Karena Allah telah menurunkan kitabnya dengan kebenaran, yakni kitab yang membawa kebenaran. Aidzalikal wa'idu ma'lumun lahum bisababi annallaha nazzalal kitaba bisidqi. Yang demikian itu, ancaman tersebut telah diketahui bagi mereka dengan sebab bahwa Allah Ta'ala menurunkan kitabnya itu dengan kebenaran. Atau zalikal azabu bisababi annallaha nazzalal kitaba bibayanil haqqi wa hum qad harrafu ta'wilahu. Yakni ataupun azab yang demikian itu mereka dapatkan dengan sebab karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an dengan membawa penjelasan tentang kebenarannya, sedangkan mereka itu telah memesongkan, apa mesong itu ya? Menyelewengkan takwilnya. Orang-orang ini telah menyelewengkan takwil daripada kebenaran dalam Quran itu. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi, dan orang-orang yang berbeda pendapat, berselisih paham tentang kebenaran dalam Quran itu, bi an amanu bi ba'di kutubillahi ta'ala wa kafaru bi ba'diha, dengan bahwa mereka beriman dengan sebahagian kitab-kitab Allah dan mereka kufur terhadap kitab yang lainnya, la fi syiqaqim ba'id, sungguh mereka dalam perpecahan yang sangat jauh. Ay la fi khilafin ba'idin 'anil huda, yakni mereka berada dalam perpecahan atau perbedaan yang jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, kitab Al-Qur'an ini adalah kitab yang menjadi penutup kitab-kitab Allah yang lainnya, yang sebelumnya pernah Allah turunkan. Tidak ada perbedaan antara kitab yang sebelumnya dengan kitab Al-Quran. Karena Quran ini menyempurnakan apa yang pernah diturunkan oleh Allah. Sedangkan golongan-golongan ini, golongan ahlul kitab, mereka itu beriman dengan kitab mereka, tetapi tidak beriman dengan Al-Quranul Karim. Karena apa? Yang kita sudah pernah bahas, penyebab utamanya karena mereka mempunyai perasaan hasad dan dengki. Mereka tidak mau beriman dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada perkataan yang kita ingin ulas di sini. Wa innal ladzina ikhtalafu, orang-orang yang berselisih faham, ya, atau berbeda pendapat, yang dibenarkan atau yang dibolehkan berbeda pendapat itu pada perkara yang bukan usul, pada perkara yang bukan pokok agama, itu nggak apa-apa berbeda, biasa. Tapi kalau perkara usul, perkara pokok agama, usuluddin, itu nggak boleh berbeda. Kalau berbeda kita sesat, ya. Tetapi kalau berbedanya pada perkara furu'iyah, contoh, ada satu ayat atau satu hadis, kita memahaminya berbeda-beda, maka itu bukan dianggap satu kesesatan, ya. Karena yang kita bedakan itu pemahaman. Sebagai contoh, dalam satu hadis Nabi kan pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu perintah Nabi. Kita pernah lihat Nabi salat? Nggak pernah. Jadi kita kalau mau mengamalkan hadis ini,
kita pakai pendapat yang mana? Kita nggak pernah lihat. Maka kita harus merujuk kepada generasi yang pernah melihat Nabi. Siapa mereka? Sahabat. Ya, sahabat Nabi, mereka melihat Rasulullah sholat. Kemudian mereka sampaikan apa yang mereka lihat itu kepada sahabat yang lainnya ataupun generasi setelahnya. Maka sampailah satu hadis, satu riwayat kepada kita bahwa Nabi itu kalau sholat seperti ini. Contohnya, ketika mengangkat tangannya tatkala takbiratul ihram, Nabi angkat tangannya hadzwal mankibain. Hadzwal mankibain, sejajar dengan bahu. Sejajar dengan bahu. Oke, hadisnya seperti itu. Sejajar dengan bahu. Gambaran sejajar dengan bahu itu kayak gimana? Kalau kita salat gimana, Pak? Allahu Akbar. Gini kan? Yang kita diajarkan oleh guru-guru kita kan seperti ini. Ini sejajar dengan bahu. Begini. Ya. Pernah lihat tidak? Ada saudara-saudara kita kalau sholat Allahu Akbar. Pernah lihat? Oke. Sudah berbeda. Ada perbedaan. Yang benar yang mana, yang salah yang mana? Coba. Berani kita katakan, kita yang benar yang itu salah. Berani tidak? Atau sebaliknya, dia yang benar kita yang salah. Berani tidak? Tidak. Kenapa? Karena perbedaan pada perkara ini bukan perkara usul. Ini hanya perkara furu' dalam agama. Berbeda memahami nas. Nasnya memang satu. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahunya. Sekarang yang jadi masalah, kenapa jadi dua cara, yang begini satu, yang begini satu? Karena mereka memahaminya tangan itu yang mana yang dijadikan ukuran. Apakah bagian atas jarinya ataupun bagian sininya? Kan semua masih tangan ini kan? Ini tangan, ini tangan. Yang sejajar yang mana? Kita menganggap yang sejajar ini. Makanya angkat tangannya seperti ini. Supaya bawah tapak kaki tangan kita ini sejajar dengan apa? Dengan pundak kita, bahu kita. Begitu. Sedangkan mereka menganggapnya apa? Bukan yang itu yang diukur, tapi yang diukur apa? Ujung jarinya. Makanya mereka begini, Allahu Akbar. Sejajar yang ininya. Tuh. Yang benar yang mana? Maka dalam perkara seperti ini, mereka dua-duanya bisa benar, bisa salah. Masing-masing berijtihad. Dan orang yang berijtihad semuanya dapat pahala. Kalau memang sesuai dengan kaedah istinbat hukum. Mereka dapat pahala. Yang salah itu yang kagak sholat. Gitu. Itu paling jelas sudah. Maka jangan ribut pada perkara urusan yang seperti ini nih. Yang satu kunut, yang satu tidak kunut. Yang benar yang mana? Apakah yang kunut yang paling benar? Jangan katakan yang kunut paling benar, yang enggak kunut salah. Karena yang bilang kunut cuma Imam Syafi'i. Coba. Kita berani ngomong mazhab yang lain. Mazhab Imam Hanafi, Imam Hambali, mereka salah. Sedangkan semuanya ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Semuanya benar karena mereka berbeda, mereka berikhtilaf itu pada perkara furu'iyah. Enggak ada masalah kalau berbeda pada perkara itu. Yang jadi masalah kalau ikhtilafnya pada perkara usuluddin. Pada perkara apa? Pokok-pokok agama itu baru sesat. Itu yang harus kita bilang sesat. Jangan yang masalah furu'iyah kita anggap sesat, itu kita yang salah. Ya. Misalkan
Allah sudah katakan bahwa sahabat-sahabat Nabi itu adalah golongan-golongan yang sudah pasti dapat ridho Allah. Iya kan? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah sudah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Itu pokok. Kemudian ada kelompok yang mengatakan sekelompok sahabat ini mereka kafir. Sayyidina Abu Bakar kafir, Sayyidina Umar kafir, Utsman kafir, yang enggak cuma beberapa orang. Kelompok yang seperti ini, inilah yang sesat. Kenapa sesat? Berbeda dengan usul. Allah sudah katakan sahabat ini semuanya dapat ridho Allah. Kalau sudah dapat ridho, kemana mereka akan masuk? Pasti ke dalam surga. Allah sudah ridho. Maka kalau ada kelompok-kelompok manusia yang mengatakan ada sahabat-sahabat yang sesat, dia yang sesat karena dia berbeda apa? Berbeda dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, itu yang dimaksud wa innal ladzina ikhtalafu fi kitabillah. Mereka-mereka yang berbeda dengan apa yang Allah sudah sampaikan dalam Al-Qur'an la fi syiqaqim ba'id. Mereka itulah yang berada dalam perbedaan yang sangat jauh daripada kebenaran. Yang seperti itu maksudnya. Ya. Jadi masalah-masalah furu'iyah jangan membuat kita terpecah belah. Ya. Berbeda pendapat itu biasa, karena pada zaman Nabi pun sahabat-sahabat biasa berbeda pendapat. Yang dilarang itu perpecahan. Berbeda biasa, tapi jangan jadi perpecahan. Sedangkan kita ini orangnya nggak biasa berbeda. Maka ketika ada yang berbeda sedikit, kita anggap, oh ini bukan golongan kita. Oh ini nggak sesuai sama kita. Sesat. Ini yang harus kita benahi. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sudah pelajari ini bisa menjadi bekal kita, sehingga kita menjadi individu yang betul-betul matang dalam bersosialisasi, bermasyarakat, sehingga kita menjadi orang yang lebih santun, lebih tasamuh, lebih toleran terhadap golongan-golongan yang lainnya, selama bukan pada perkara usuluddin. Insyaallah kita akan ketemu lagi pada taklim setelah hari raya. Semoga Allah panjangkan usia kita. Allah berikan kesempatan untuk kita bertemu lagi pada taklim yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا ولا تنكسنا وأكرمنا ولا تهنا واعتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها بنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته